Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika wajib kelas 12 di semester genap ini. Kita sekarang sampai kepada masih di peluang, namun kita kemarin sudah membahas mengenai kombinasi. Ini masih sedikit lagi perlu dibahas. Kemudian nanti kita menentukan kemungkinan suatu kejadian berbagai macam situasi. Peluang suatu kejadian sampai ruang sampel percobaan acak. Nah, ini kita sampai di sini lah nanti menentukan peluang suatu kejadian. Nah, sebelumnya kita mengulang dulu berkenaan dengan latihan dalam KBM pertemuan yang lalu, yaitu kombinasi 0 dari 5, kombinasi 1 dari 5, kombinasi 2 dari 5, kombinasi 3 dari 5, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada segitiga Pascal. Kemudian kalian diminta untuk membandingkan hasil 1A sampai 1F ini dengan segitiga Pascal yang baris kelima. Ini baris kelima ini. Dari hasil membandingkan itu nanti kalian diminta memprediksi kalau untuk baris 0 sampai dengan 8 ini menggunakan simbol kombinasi bagaimana. Ini segitiga Pascal tapi menggunakan simbol kombinasi. Nanti akan kita coba. Nah, contoh untuk baris 0 itu adalah kombinasi 00. Ini nilainya 1 atau koefisiennya 1. Baris ke-1 itu adalah kombinasinya C10 itu 1, C11 juga 1. Maka ini jadi 11. Kemudian baris kedua itu adalah C20, C21, dan C22. C20 itu kalau dihitung nanti ketemunya 1 dengan C21 atau C1 dari 2 itu adalah 2 dan C2 dari 2 itu adalah 1. Sehingga nanti ini baris kedua ini merupakan barisan kombinasi ini. Nah, ini nilainya 1, ini 2, dan ini 1 lagi. Kemudian baris ketiga ini nanti kalau dihitung nanti akan sama dengan kombinasi 0 dari 3, kombinasi 1 dari 3, kombinasi 2 dari 3, dan kombinasi 3 dari 3. Nanti nilainya ini akan sama dengan segitiga Pascal baris yang ke-3. Karena mulainya dari 0. Nah, sekarang satu persatu kita bahas berkenaan dengan kombinasi. Kombinasi 0 dari 5. Sesuai rumusnya ini seperti ini. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, nilainya berapa ini? 5 faktorial, karena ini 5 kurangi 0 ya 5. Jadi tetap 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 ini faktorial. Ini nilainya sama sehingga nanti nilainya adalah 1. 0 faktorial juga 1, jadi itu nilai terakhirnya 1. Kemudian kita langsung ke yang F. Kenapa yang F? Karena ini kalau kita lihat nanti bentuknya akan mempunyai kesamaan. Ini belum kelihatan samanya, tapi kita lihat berikutnya. Ini kali 5 kali 5 0, jadi 0 faktorial, 5 faktorial yang di bawah. Yang atas sama, 5 faktorial. Nah, yang bawah bedanya 5 faktorialnya yang ini di depan, 0 faktorialnya di belakang, sedangkan yang ini 0 faktorialnya di depan, 5 faktorialnya di belakang. Sama aja, hanya dibolak-balik aja. Sehingga karena ini bentuknya perkalian, sehingga hasilnya tidak akan berbeda dengan yang nomor 1A ini. Sehingga nanti ini hasilnya juga 1 gitu. Kemudian yang B. Karena di sini nggak muat, kita hitung di sini. Kombinasi 1 dari 5. Sesuai rumusnya seperti ini. Di sini 5 kurangi 1 faktorial, 1 faktorial. Kemudian kalau kita sederhanakan jadi, nah, di sini karena 5 kurangi 1 itu ada 4 faktorial, maka 5 faktorialnya ini kita pecah menjadi 4 faktorial. Ini belum memuat 5, sehingga 5-nya kita pisahkan di sini. Sehingga ini dengan begini nanti kalau ini disederhanakan ketemunya 1, tinggal 5 dibagi 1 itu hasilnya 5. Begitu. Kemudian langsung ke yang E. Kenapa yang E? Nanti seperti ini nanti. Saya pilihkan yang nilainya sama.
Ini kalau dihitung nanti akan, nah seperti itu. Bedanya dengan ini hanya berbolak-balik arahnya saja, seperti 1A dengan 1F ini. Nah, 1B dengan 1E. Hanya 1 faktorial, 4 faktorial. Sehingga kalau disederhanakan ya sama bentuknya nanti seperti ini. Tinggal 5 dibagi 1. Sehingga hasilnya juga 5 begitu. Nah, kemudian yang C dan D itu nanti kalau dihitung, kalian hitung, bagi yang kalian sudah menghitung nanti akan dibandingkan dengan yang baris 5 ini, yang ini. Maka nanti hasilnya yang C5 2 dari 5 dan C3 dari 5 ini nanti ini yang tengah ini 10 10. Yang C10, yang D juga 10. Sehingga kalau diurutkan akan menjadi baris kelima itu 1 5 10 10 5 1 dibandingkan dengan nilai kombinasi yang sudah kita hitung ini, maka nanti akan menjadi nah begini. Yang pertama itu kombinasi 5 0 dari 5 itu nilainya 1 ini. Kombinasi 5 dari 1 ini nilainya 5. Kombinasi 5 2. Kombinasi 2 5. 2 dari 5 itu nilainya 10. Kombinasi 5 dari 3 juga 10. 4 dari 5 itu juga 5. Kemudian 5 dari 5 1. Nah seperti itu. Ini nilai-nilai ini tidak lain adalah nilai-nilai kombinasi ini. Secara teratur ini di sebelah kirinya atau yang tersedia 5 semuanya. Sedangkan sebelah kanannya ini yang diambil adalah berurutan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga ini baris ke-6 ini kalau kita susun sebagai kombinasi seperti ini. Nah, nanti akan ada gunanya itu untuk menguraikan binomial Newton. Apa itu binomial Newton? Nah, kita mengenal kalau X plus Y pangkat 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya sampai pangkat 6 dulu. Nah, kalau pangkat 0, semua yang berpangkat 0 sudah kalian pelajari di kelas 10, itu nilainya 1. Kemudian yang pangkat 1 itu ya seperti tidak berpangkat ya, sama, tetap X tambah Y. Kemudian yang berpangkat 2, ini sudah kalian pelajari di kelas SMP, itu ketemunya seperti ini. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kemudian yang ketiga ini, yang ke baris kedua ini kalau dikalikan lagi dengan X plus Y, atau dengan kata lain pangkat 3, yang ini kalikan X plus Y lagi, nanti akan ketemu yang seperti ini. Ini 1, koefisiennya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3X Y kuadrat dan ditambah Y pangkat 3. Yang keempat itu nanti ini yang sudah pangkat 3 ini dikalikan dengan X plus Y lagi. Nanti akan didapat seperti ini. X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3Y tambah 6X kuadrat Y kuadrat tambah 4X Y pangkat 3 dan terakhir plus Y pangkat 4. Nah ini kalau kalian perhatikan, ini 1, ini sama dengan baris pertama segitiga Pascal. Kemudian baris kedua ini koefisiennya ini diperhatikan koefisiennya 1, di sini 1. Itu sama dengan baris yang kedua ini. Kemudian yang baris ketiga, kalian lihat koefisiennya 1, ini 2, ini 1. Ini sama dengan baris yang ketiga ini. Kemudian ini baris yang pangkat 3. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah ini juga urutannya 1, 3, 3, 1. Jadi segitiga Pascal itu berguna untuk membuat suku 2 begini kalau dipangkatkan kemudian dijabarkan ke bentuk penjumlahan, maka koefisien-koefisiennya ini akan teratur seperti halnya yang disusun oleh kakek Pascal ini. Itu kalau pangkatnya termasuk kecil, termasuk rendah. Hanya ini misalnya sampai 6 gitu. Diperhatikan ini bahwa untuk pangkat X itu menurun dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Kemudian di sini pangkat 0. Pangkat 0 itu nilainya 1, sehingga
tidak ditulis di sini karena nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang sebaliknya, pangkat untuk Y-nya ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Dengan kata lain, yang di pertama ini Y-nya bisa dianggap sebagai pangkat 0 sehingga terurut Y pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, jadi pangkat X-nya menurun, sedangkan pangkat Y-nya adalah naik dari 0 sampai 4 gitu. Nanti yang pangkat 5 juga begitu. Pangkat 5 nanti koefisiennya menggunakan baris yang ini, yang ada 5-nya ini. Sehingga menjadi seperti itu. X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y. Ini pangkatnya menurun yang X. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 di sini. Kemudian Y-nya pangkatnya naik dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5. Nah, sedangkan koefisiennya ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini sama dengan ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, itu kegunaannya segitiga Pascal. Nah, kalau dihitung ini, sudah dihitung tadi bahwa yang pertama ini nanti akan sama dengan kombinasi 0 dari 1. Yang kedua ini kombinasi 1 dari 5. Yang ketiga ini kombinasi 2 dari 5. Yang keempat adalah kombinasi 3 dari 5. Yang kelima adalah kombinasi 4 dari 5. Dan yang terakhir kombinasi 5 dari 5 begitu. Ya, untuk menyingkat penulisan, simbol kombinasi ini ada yang membuatnya seperti ini. Jadi hanya diberi kurung begitu. Kemudian yang N-nya itu di atas, kemudian yang diambilnya, bagian yang diambil itu berada di bawah, atau 5 yang besar yang di atas, yang kecil yang di bawah. Nah, kalau yang ditulis seperti ini, maka ini akan menjadi ditulis secara sistematisnya jadi begini. Ini secara urut, ini hanya perubahan penulisan saja. Kombinasi menjadi ditulis yang seperti ini secara urut, ini 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena ini tadi nilainya koefisiennya sama dengan kombinasi, maka ini kalau ditulis secara sistematis menggunakan kombinasi jadi seperti itu gitu. Sifatnya ini, kalau di sininya 0, di sininya 5. Kalau di sininya 1, nah ini kurangi 5-nya kurangi 1. Kalau di sininya 2, ini 5-nya kurangi 2 jadi 3. Atau dengan kata lain ini menurun pangkat X-nya, sedangkan Y-nya pangkatnya naik. Nah, kalau pangkat 6 gimana? Nah, kita tulis secara sistematis seperti ini menjadi begitu. Gitu. Jadi ini kombinasinya beranjak, yang bawah ini mulai dari 0, 1, 2 sampai 6. Kemudian pangkatnya tadi seperti ini, pangkat X-nya menurun, sedangkan pangkat Y-nya naik berurutan satu demi satu. Itu adalah binomial Newton untuk yang pangkat 6 dan pangkat 5. Yang ini tadi masih menggunakan segitiga Pascal. Kalau mau ditulis bentuk kombinasi juga bisa, ini sebagai kombinasi 5, 0, 0. Kalau ini kombinasi 1, 0 dengan 1, 1. Ini kombinasi 2, 0, 2, 1, dan 2, 2, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan merumuskan kalau ini pangkatnya N. Nah, kalau pangkatnya banyak, kalau sampai 6 begini, mungkin pakai segitiga Pascal bisa. Masih sempat kita menuliskan segitiga Pascalnya sampai baris yang ke-7. Karena ini tadi mulainya dari 0. Nah, kalau N-nya ini pangkatnya tinggi gimana? Nah, seperti ini. Kalau tadi yang pangkat 6 tadi seperti ini. Nah, ini ya, yang pangkat 6. Jadi mulai X-nya mulai dari pangkat 6 menurun, pangkat 5, pangkat 4, pangkat dan seterusnya. Yang Y-nya pangkatnya naik dari 0, 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian kombinasinya ini yang di atas semua 6, sedangkan yang di bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita beralih, 6-nya diganti N gini ya, gimana?
Nah, itu nanti pangkat X-nya menurun, pangkat Y-nya menurun, sedangkan koefisiennya menggunakan kombinasi menjadi seperti itu. Nah, begitu. Jadi pangkat X-nya pangkat N yang pertama, Y-nya pangkat 0. Kemudian ini di sini karena berkurang 1, ya N-nya kurangi 1 aja. Nah, kita belum tahu nilai N-nya berapa karena ini mau dibuat rumusan secara umum gitu. Kemudian Y-nya menjadi pangkatnya 1. Nah, ini kalau kita lihat sirinya nih, kalau di sini 1 di bawahnya, maka di sini N-nya min 1, ini pangkat Y-nya juga 1. Kemudian ini kalau di sini kombinasi 2 dari N, maka ini N-nya dikurangi 2, Y-nya pangkatnya 2. Kalau ini kombinasinya 3 dari N, maka ini N-nya dikurangi 3, Y-nya berpangkat 3. Nah, di sini juga begitu. Di sini bawahnya 4, maka X-nya menjadi pangkat N min 4, Y-nya pangkat 4. Dan seterusnya sampai yang terakhir nanti kalau ini kombinasinya N, maka ini Y-nya pangkat N, X-nya pangkat 0, nggak ditulis kalau pangkat 0. Nah, sebelumnya ini, di sini ada N min 1, begitu. N min 1 ini X-nya tinggal pangkatnya 1, kemudian Y-nya yang pangkatnya N min 1. Nah, ini biasa diringkas, dipersingkat menjadi, ini hanya ditulis 3 begitu aja, 3 atau 4. Oh, yang ini 4, nggak apa-apa. Nah, inilah yang disebut dengan rumusan binomial Newton gitu. Ini berguna untuk menguraikan suatu perpangkatan dua suku begini. Kalau dipangkatkan bagaimana? Nah, sebagai contoh ini, tuliskan 5 suku pertama dari X plus Y kalau dipangkatkan dengan 20. Nah, 5 suku pertama. Nah, ini langsung aja ini. Karena ini 20, jadi 20. Ini kombinasinya ya, 20, 0, 21, 22, 23, 24. Ini sudah 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai 4 karena ini mulainya dari 0 itu. Nah, pangkatnya mulai X-nya pangkatnya dari yang tinggi, pangkat 20, 19, 18, 17, 16. Sedangkan Y-nya pangkatnya naik dari pangkat 0 di sini, atau kalau nggak ada ini berarti pangkat 0. Kemudian pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Karena yang diminta hanya 5 suku, berarti hanya 5 jumlahan begini. Nah, itu yang diminta. Nah, 20 kombinasi 20 0 atau 0 dari 20 ini berapa, yang 1 dari 20 berapa, dan seterusnya. Itu kita pakai rumus kombinasi karena simbol ini adalah tidak lain adalah simbol kombinasi seperti ini. Nah, sehingga ya kita pakai rumus kombinasi ini menjadi, nah begitu. Kemudian yang 21 begitu, di bawah ini tadi N dikurangi K. Kalau di sini 20 kurangi 0, di sini 20 kurangi 1 ini. Ini 20 kurangi 2 menjadi begitu. Jadi ini 20 kurangi 2, yang ini 2 faktorial. Yang ini menjadi 20 kurangi 3 jadi 17, 3 faktorial. Yang ini 20 kurangi 4 jadi 16 faktorial, 4 faktorial gitu. Nah, ini bisa dihitung ini koefisien-koefisiennya ini berapa. Nah, kadang kalau suatu soal itu hanya meminta yang seperti ini, ya cukup soal jawabannya selesai sampai di sini. Tapi kalau misalnya ini soal pilihan ganda, hasil terakhirnya ini angkanya di sini 1 misalnya. Nah, ini kalau dihitung nanti akan bernilai 1. Yang 21 atau kombinasi 1 dari 20, ini kalau dihitung selalu 20. Jadi kalau di sini di bawahnya ini 1 untuk kombinasi, nah hasilnya adalah mengikuti berapa yang di atas itu gitu. Nah, begitu 20. Nah, sedangkan yang ini ya seperti biasa nih, 20-nya dipecah menjadi 18 faktorial kali 19 kali 20 supaya bisa sama dengan ini. Maka yang 18 faktorial dibagi 18 faktorial hasilnya 1, sehingga ini di sini udah nggak muncul, tinggallah hanya 19 dan 20 dengan 2 faktorialnya nilainya 2. Nah, ini kalau disederhanakan 20 bagi 2 itu 10, kalikan 19, 190. Kemudian yang
Berikutnya, ini karena ini 17 faktorial, di sini diuraikan jadi 17 faktorial kali 18, 19, dan 20. Yang 17 faktorial dengan 17 faktorial ini sudah disederhanakan, sehingga tinggal yang 18 kali 19 kali 20 yang atas, dan yang bawah 3 faktorial itu kalau dikalikan 1 kali 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, ini bisa untuk menyederhanakan 18 dengan 6 ketemunya berapa? 3. 3 kali 19 kali 20 itu nanti kalau kalian hitung akan ketemu 1140 gitu. Nah, kalau salah ya tolong diperbaiki. Kemudian yang koefisien yang terakhir ini 16 faktorial, jadi ini dipisah menjadi 16 faktorial, disederhanakan dengan yang 16 faktorial di bawah ini, sehingga ini sudah tidak ditulis lagi, tinggallah 17 kali 18 kali 19 kali 20. Kemudian di sini, nah yang 3 faktorial itu kan biasa sudah kita hitung, ini 3 faktorialnya 6, sehingga 6 kali 4 jadi 24. Ini kita sederhanakan, 18 bagi 6 itu ketemunya 3, kemudian yang 20 bagi 4 itu ketemunya 5, itu kita kalikan nanti hasilnya 4845 begitu. Nah, artinya 5 suku yang diminta ini kalau mau ditulis secara lengkap menjadi seperti itu gitu. Jadi X plus Y pangkat 20. Nah, ini 5 sukunya adalah X pangkat 20. Ini satunya biasanya udah nggak ditulis. Kemudian 20X pangkat 19Y dan plus 190X pangkat 18Y kuadrat plus 1140X pangkat 17Y pangkat 3 plus 4845X pangkat 16Y pangkat 4 dan seterusnya. Dan seterusnya, karena ini sudah memenuhi 5 suku seperti yang diminta ini. Begitu. Kemudian contoh yang kedua, tuliskan suku ke-15 dari X plus Y pangkat 20. Jadi yang ini tadi ditanyakan hanya satu suku saja, ke-15. Nah, gimana? Tentu di sini 20 15. Jadi kalau suku pertama itu 0, kalau suku kedua itu 1, kalau suku ketiga itu 2, dan seterusnya. Kalau suku kelima ini tadi 4. Nah, maka kalau suku ke-15 di sininya 14. Nah, sehingga pangkatnya di sini 14, di sini 6. 6 dari mana? Ya 20 kurangi 14. Ini kan jumlah pangkatnya yang X dan Y ini akan selalu 20. Seperti ini juga. Ini 20. Ini 19 tambah 1, 20. 18 tambah 2, 20. 17 tambah 3, 20 juga. 16 tambah 4, 20 juga. Nah, jadi kalau suku ke-15, kalau sininya 14, pangkat Y-nya 14. Pangkat X-nya berarti ya 20 dikurangi 14. Nah, ini terusnya gimana? Nah, tinggal dihitung ini. Nilai kombinasi ini berapa? Karena di sini 14 faktorial nanti munculnya, maka di sini disisakan sisanya aja, tinggal 15 kali 16 kali 17, 18, 19, dan 20. Nah, yang tersisa di bawah, karena 14 faktorialnya sudah disederhanakan, ini tidak ditulis. Ini tinggal 6 faktorialnya gitu. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Tinggal ya kita sederhanakan satu persatu. 15 bagi 3 itu hasilnya 5. Kemudian yang 16 bagi 2 hasilnya 8. Kemudian yang mana lagi? 18 bagi 6 hasilnya 3. Dan yang 4 kali 5 kebetulan pas 20. Nah, kita sederhanakan dengan 20. Nah, nggak ada pengaruh lagi. Nah, sekarang tinggal 5 kali 8 kali 17 kali 3 kali 19 koefisiennya. Nah, jadi berapa? Itu adalah 38.764. X pangkat 6, Y pangkat 11. Inilah suku yang ke-15 yang diminta ini dari hasil X plus Y kalau dipangkatkan dengan 20 gitu. Jadi nanti sukunya nanti akan ada 21, sedangkan yang ke-15-nya seperti ini. Itu maksudnya. Itu contoh mengenai binomial Newton. Kemudian kita beranjak ke peluang suatu kejadian. Ya, berkenaan dengan binomial nanti, ini rumusnya mungkin perlu kalian catat, mungkin perlu
hentikan dulu videonya, kemudian ini bisa kalian catat gitu. Kemudian berikutnya, peluang suatu kejadian. Nah, dalam kehidupan kita itu sering kita jumpai ketidakpastian atau rencana yang dibuat manusia itu kan sering berhubungan dengan berbagai macam variabel-variabel yang tidak pasti, tidak menentu gitu. Sebagai contoh, keadaan cuaca, kondisi sosial, masyarakat, kemudian perekonomian juga nggak menentu, adanya pandemi, suatu penyakit, dan lain sebagainya. Itu variabel-variabel yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya suatu kejadian, meskipun itu sudah dirancang oleh manusia ataupun tidak, apalagi yang tidak dirancang begitu. Nah, peluang suatu kejadian itu bisa dikatakan sebagai besarnya kemungkinan. Nah, karena dalam matematika itu berbicara tentang bilangan, maka ini besarnya kemungkinan suatu kejadian itu akan terjadi atau muncul, itu pengertian umumnya. Kemudian untuk memahami konsep dasar peluang itu, biasanya itu menggunakan percobaan yang menggunakan alat-alat pengundian. Supaya sederhana, karena ini kita belajar mengenai konsep dasarnya gitu. Nah, alat pengundian itu apa? Nah, yang kita sering gunakan misalnya dalam pertandingan itu mata uang logam untuk menentukan memilih lapangan. Nah, itu biasanya menggunakan mata uang dilempar begitu. Apalagi dadu, ini meskipun sering digunakan dalam perjudian, tapi ini mata pelajaran ini bukan berarti menganjurkan judi, bukan. Justru ini mengingatkan bahwa suatu perjudian itu ya tidak menguntungkan banyak pihak gitu. Kemudian bentuk kartu, bentuk bola, kelereng, dan lain sebagainya. Itu nanti konsep dasar dalam mempelajari peluang itu mungkin menggunakan benda-benda seperti ini. Tapi yang kita lihat, perhatikan adalah ya manfaatnya, bukan untuk perjudiannya. Nah, dalam membahas mengenai peluang, nanti kita akan mengenal istilah yang namanya percobaan, kejadian, kemudian ruang sampel, dan titik sampel. Apakah pengertian-pengertian ini? Maka kita ambil ini pengertiannya dulu. Nah, percobaan itu adalah suatu tindakan yang akan mendapatkan suatu hasil, itu namanya percobaan. Kemudian ruang sampel itu adalah keseluruhan hasil yang mungkin muncul atau terjadi. Kemudian kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Jadi ruang sampel ini meliputi keseluruhan hasil, tapi kalau kejadian itu ya bagiannya gitu. Bagiannya yang bisa sama atau lebih kecil dari ruang sampel gitu. Kemudian titik sampel itu adalah satu anggota suatu kejadian atau ruang sampel. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh misalnya 8 kartu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 8. Kemudian satu kartu diambil secara acak. Berapa kemungkinan kartu yang terambil itu berangka ganjil gitu. Ngambilnya hanya satu kartu. Nah, berhubungan dengan istilah-istilah ini tadi, maka kita pahami yang namanya percobaan itu adalah pengambilan satu kartu yang diambil secara acak ini. Itu namanya percobaan. Kemudian apalagi? Ruang sampel itu adalah tadi keseluruhan hasil. Karena ini kartunya ada 8, maka keseluruhan hasil yang mungkin adalah ya kartu yang berangka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8. Maka ini akan termuat dalam ruang sampel. Kemudian apa? Kejadian. Kejadian itu bagian dari ruang sampel atau ya bagian dari ruang sampel. Berarti di sini terambil kartu yang berangka ganjil. Nah, itulah yang dimaksud dengan kejadian. Kemudian apa lagi? Titik sampel. Titik sampel itu ini setiap anggota ini merupakan titik sampel begitu. Nah, dalam contoh ini menjadi ruang sampelnya itu biasanya ditulis dalam bentuk himpunan menjadi seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 8 ditulis seperti ini. Kemudian yang kejadian ini
terambil berangka ganjil. Kejadiannya gimana? Nah, dari 1 sampai 8 ini angka ganjilnya berapa? 1, 3, 5, dan 7 begitu. Nah, begini. Kemudian apa lagi? Titik sampelnya. Titik sampelnya ya ini. Kartu-kartu yang berangka 1 sampai dengan 8. Nah, kita tulis saja seperti itu. Nah, itu contoh kaitannya dengan istilah percobaan, ruang sampel, kejadian, dan titik sampel. Berikutnya kita ke peluang suatu kejadian. Apa itu peluang suatu kejadian? Jadi kejadian K dengan ruang sampel S, maka peluang suatu kejadian K itu dirumuskan yang seperti ini. Dengan pengertian bahwa P, K itu adalah maksudnya peluang kejadian K. Kemudian NK itu adalah banyaknya anggota kejadian K. Titik sampelnya ada berapa di K ini. Kemudian NS itu banyaknya anggota ruang sampel S, atau dengan kata lain banyaknya semua kejadian yang mungkin. Kemudian dari contoh di atas itu peluang kejadian kartu yang terambil berangka ganjil, yang contoh tadi itu adalah yang ganjil tadi kan ada 4, 1, 3, 5, dan 7, sehingga peluangnya menjadi 4/8. Nah, bisa disederhanakan kalau 4/8 ini sama saja dengan setengah, sehingga peluang muncul kartu ganjil atau terambil ganjil itu adalah setengah begitu. Nah, ini latihan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada 3 ini, yang binomial Newton tadi 1 saja. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah berkenaan dengan peluang. Saya kira demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk latihan ini nanti akan saya cantumkan juga di Google Classroom, sehingga kalian tidak perlu bolak-balik membuka videonya gitu. Demikian juga nanti tambahan contoh dalam kaitannya dengan soal ini, kaitannya dengan peluang, itu nanti akan saya tambahkan, insya Allah. Kira demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya masih kurang paham, videonya bisa diulang-ulang, bisa di pause dulu atau dihentikan dulu supaya kalian bisa lebih memahami. Nah, inilah salah satu kelebihan kalian belajar secara daring, belajar dari video. Nah, itu videonya bisa diulang-ulang. Beda kalau tatap muka. Kalau sudah terlewat ya guru kalau misalnya suruh mengulang-ulang terus ya tentunya ya waktunya yang nggak ada gitu. Ya, sekali lagi sekian materi kita dan latihan dalam KBM kita pada pagi hari ini. Oh ya, ini setelah ini itu ada, nah ini contoh lain. Ini juga nanti insya Allah kita cantumkan dalam Google Classroom supaya kalian bisa lebih memahami. Sekali lagi selamat belajar, selamat berlatih. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.